Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita ada kegiatan. Kegiatan ini mungkin lain daripada camping ya. Artinya hari ini kita ada kegiatan untuk ke luar negeri yaitu di area Vietnam, di mana menjelang akhir tahun ini kita berencana untuk melanjutkan perjalanan kita atau mengeksplor area negara orang lain. Saksikan ya. Oh iya, teman-teman, di sini saya mau coba nanti akan share biaya perjalanan dan tips apa saja yang akan kita taiki dari area Cikarang ya. Utamanya kita sedang berangkat di area Lipo, nanti akan saya share, dan saya juga benar tadi berangkat dengan menggunakan JA Connection, di mana JA Connection ini harganya itu 100.000 dari area Lipo Cikarang sampai dengan bandara. Lalu di sini saya berangkat dari jam 7 dan sampai sekitar di jam 9 kurang ya. Sedikit info, di sini kita booking JA Connection melalui WhatsApp. Nanti akan coba saya cantumkan nomor WhatsApp yang kemarin saya booking lewat WhatsApp. Hah? Oh iya teman-teman, di sini saya berangkat di tanggal 25, artinya sudah mau akhir tahun ya. Alhamdulillah kemarin saya dapat untuk tiket promo lah gitu ya di itu khususnya di Vietjet. Alhamdulillah kita dapat tiket dengan harga 1.300.000 dan pulangnya juga pun sama, jadi sudah kita booking juga dan sudah kita pesan. Alhamdulillah pesawat kita sudah take off, jadi artinya sudah tepat waktu, itu di jam 14.00. Mungkin nanti kita akan perjalanan ini agak cukup lama ya, kurang lebih 3-4 jam. Kurang lain nanti akan kita coba ambil video lagi ketika kita sudah sampai. Oke. Alhamdulillah kita sudah sampai di jam 6:30. Tadi kita sudah melewati migrasi, jadi tadi mohon maaf kita tidak bisa untuk merecord karena memang tidak diperbolehkan untuk merekam area di imigrasi. Kita sini sudah keluar di tepat di jam 7:15. Jadi saat ini kita lagi mencari ATM dulu untuk sekitar untuk menukarkan uang, biar kita bisa gampang untuk transaksi, karena di sini agak sulit untuk masih memakai kartu atau cardless. Ya, untuk tips juga, jadi sebelum kita sudah coba searching di mana ATM yang paling murah untuk area change-nya itu kurang lebih di Agribank, karena kondisinya Agribank yang juga pun ada di area bandara juga ya. Jadi kondisinya pada saat dia baru keluar pintu gerbang, ada posisinya di sebelah kiri untuk ATM-nya. Jadi aman untuk tepat ketika misalnya kita tidak membawa cash ataupun mata uang dari Vietnam ini. Di sini kita sudah booking untuk bis arah Sapa, yaitu melalui aplikasi yang bernama 12 Go. Bisa dilihat di sini kita sudah membooking untuk 2 tiket ataupun 2 penumpang untuk ke area Sapa. Harganya cukup affordable, di mana di sini sleeper bus ya, bukan bus-bus pada umumnya di area Indonesia. Jadi di sini udah ada sleeper bus. Di sini kita diperuntukkan untuk menunggu di area 17, atau di sini bisa terlihat ada angka 17 di area penungguan ya. Jadi nanti akan dijemput. Untuk segi keamanan di sini saya bilang masih
agak sedikit ngeri-ngeri juga ya, karena kondisinya waktu malam memang agak sepi, untuk terminalnya tidak ramai, jadi harus hati-hati juga ya buat teman-teman, apalagi yang membawa perhiasan ataupun barang-barang mahal, minta tolong untuk selalu dijaga. Oke, sini kita sudah kondisinya sudah masuk ke dalam bus, dimana tadi kita sudah dijemput. Nanti sini kita dititipkan untuk barang-barang cover itu di bawah, dan nanti sepatunya itu kita akan dicopot, jadi nanti akan diberikan sendal, dimana kalau memang kita mau turun ataupun istirahat ke area tempat istirahat. Di sini kita diberi tiket, di mana tiket itu sebenarnya sudah ditempel ya, atau stiker ya, ditempel di untuk area koper kita atau ban kita, di mana nanti ketika kita turun kita harus menukarkan untuk stiker itu ke petugas. Jadi di mana tidak boleh sembarangan untuk mengambil barang. Cukup bagus untuk pelayanannya. Terus di sini juga pun kita sudah disuruh melepaskan sepatu untuk para kita bermasuk. Oke, secara dari penampilan dan dari busnya itu menurut saya worth banget. Dengan harga segitu kita sudah mendapatkan fasilitas yang agak cukup nyaman, cuman memang kondisinya saat ini kita dapat tempat duduk di area belakang, jadi terlalu terasa untuk guncangannya ya, mungkin karena memang kita mengambil yang paling murah kondisinya, jadi ya agak tidak terasa lah. Dan untuk fasilitasnya di sini memang sudah tersedia untuk ada monitor. Di sini juga pun ada port USB ya, dimana saya cek sih memang dia sudah berfungsi semuanya, tetapi sangat saya yang tidak tahu kenapa ya di sini pada saat monitornya saya nyalakan, tapi saya tidak tahu untuk cara memfungsikan. Jadi saya rasa mungkin ada tutorialnya ataupun manual dimana yang bisa kita melihat petunjuknya cara pengoperasiannya, karena saya jujur karena ini di luar dari ekspektasi kita, yang dimana saya pikir bisa dipencet, ternyata memang nggak bisa dipencet, memang harus melalui remote ya, jadi tidak, ini bukan touchscreen. Sekarang waktu menunjukkan jam 2:42, dimana sampai sekarang kita sudah sampai. Oh ya teman-teman, ada sedikit tips lagi buat kalian, jika memang ingin berkunjung ataupun mengunjungi Sapa dengan sleeper bus, sebaiknya Anda untuk message dulu atau memberi pesan ke pihak dari travelernya apakah menyediakan bis khusus ataupun bis kecil yang untuk ke area hotel. Karena di sini kita memang sudah coba searching, ternyata memang dia bisa, dan kita WhatsApp ataupun pakai Zalo ya, khususnya untuk area sana. Jadi kita hubungi mereka, lalu memang di sini bisa untuk mengantarkan kita ke area hotel. Namun hotel yang bisa dijangkau oleh travel kecil ini hanya yang sekitar di area Sapa. Jadi kalau misalkan kalian menginap di luar dari Sapa kotanya, mungkin kurang ataupun tidak bisa, atau bisa dibilang kena cas seperti itu. Untuk hari pertama ini di area Sapa ataupun Vietnam, kita menginap di area ataupun di area Sapa, disebut hotelnya itu Pong Nam, dimana Pong Nam Hotel ini bisa dibilang tidak terlalu besar, tapi secara pelayanannya bagus informasinya, karena ini dapat recommended dari Mas Wira yang selaku dari YouTuber yang terkenal itu. Jadi di sini memang kalau saya lihat sangat-sangat lebih prepare lah, atau untuk bisa dibilang comfortable juga untuk area penginapannya, dimana kita cuma dengan harga 350 sudah mendapatkan dengan fasilitas seperti ini. Contoh lah di sini ada heater bed ataupun pemanas selimut ya. Lalu juga pun ada pemanas air mandi, itu sangat lengkap, sampai wastafel juga pun ada air panasnya.
Halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini terlihat sangat cerah ya, tapi walaupun agak sedikit gelap, tapi tidak mematahkan semangat kita. Untuk hari ini Oh kita ada iya, agenda di mana hari ini hari pertama kita ini pro ya? akan mengeksplor untuk area Sapa yaitu Keket Village, di mana Keket Village sebenarnya Bagus. dekat dengan penginapan kita Topong 6 Hotel. Tapi sebelumnya saya mau coba cari sarapan dulu. Oh iya, sedikit informasi di mana di sini juga pun terdapat Agribank ATM, di mana Agribank ATM ini dekat dengan showroom ataupun kayak semacam alun-alun ya, alun-alun di Sapa, di situ dekat juga untuk ATM-nya. Dan akhirnya kita menemukan untuk POU-nya, yaitu di restoran, saya lupa namanya ini apa restorannya, nanti saya coba share ya jika memang ingat. Di sini menu POU, kalau di sini adalah saya memesan POU beef di mana dengan harga sekitar di 60.000 Kalau dong. tidak, Artinya menurut saya masih affordable lah untuk area sini ya. Dan nih kita balik lagi ke arah hotel di Pongnam Hotel, padahal saya untuk udah area Keket Village itu adalah melewati dari Pongnam Hotel kita. Dan di sini kita coba berjalan saja karena serasa nggak tidak lanjut. kita mau sewa motor, tapi terlihat dari Kalau mau map itu nggak terlalu jauh ya. lanjut. Coba kita coba saja Paling untuk nggak ada. berjalan kaki ke arah Ini Keket ada Village. Camp Nou. Ya kan, udah aku bilang, untung kita nggak nyewa motor. Oh iya teman-teman, di sini sebenarnya agak turun sedikit, banyak restoran juga dan banyak juga penginapan. Coba kalau lagi. Tetapi memang kalau dilihat ya dari jalannya itu kurang ataupun belum diselesaikan untuk perbaikannya karena masih banyak area yang berlubang ya, dan sini masih banyak perbaikan. Informasinya memang sedang ada banyak Tadi perbaikan mau jalan menuju Keket Village ini. Terutama jika ingin menuju Keket Village, untuk disarankan untuk memakai motor ya, karena kondisinya kalau mobil itu ataupun taksi tidak sampai ke area bawah karena sedang ada perbaikan jalan. Ya, seperti yang di depan ya, jadi banyak untuk dari sono, kendaraan ataupun kita tinggal mobil, di lurus aja. mana untuk kendaraan umum itu tidak bisa masuk lagi ke bawah karena banyak banget perbaikan jalan. Dan tadi di stop di area situ ya, jadi ojek-ojek pada kumpul gitu, sama lah seperti di Indonesia. Dan ini kondisi jalan menuju area ke bawahnya, jadi memang kemungkinan agak cukup lama untuk perbaikannya. Seperti ini kondisinya ya. Jadi harap hati-hati jika ingin naik motor juga harus melihat jalan karena ini kalau areanya sedikit hujan aja licin gitu ya. Jadi apalagi di sini pun banyak antriannya untuk saling mengantri. Yang cuma sampai situ doang. Oke. Lagi ada tuh. Ada saran lagi nih teman-teman, ternyata Iya. kondisi dari Iya. yang sudah dilihat dari maps itu atau maps Hah? Google ya, terlihat dari untuk Jacket Village ini agak sedikit dekat gitu ya dari penginapan, tapi ternyata pas dijalani sampai ke bawah ke bawah ke bawah ternyata lumayan jauh gitu kan. Nah Mau nggak? ini berpikir juga kita berulang, Oh, ada maksudnya Grab apakah ya? pulangnya ini mau naik ojek kah atau kendaraan umum, karena terlihat memang tidak ada kendaraan umum di situ. Artinya paling alternatif kita naik ojek. Ya kita lihat nanti deh seperti Carry. apa. Di sini juga pun banyak banget ya yang jual-jual itu kayak pakaian adat sini dan juga bisa sewa. Jadi jika ingin foto-foto di dalam Keket Villa juga pun di dalam juga pun ada yang menyewakan dan di luar juga pun ada jika ingin mau dibeli. Suasana seperti inilah, artinya di sini emang sedikit dingin sih, artinya kalau dibilang, eee, karena area puncak beda lah, kalau ini mungkin lebih cool saja gitu, enak. Untuk apalagi kita jalan trekking ke area bawah sampai ke Keket Village. Oke, kita saksikan aja ya. Hmm? Di sini sudah terlihat di mana pintu utama atau pintu, sebenarnya ada beberapa pintu ya, saya juga kurang paham, ini adalah pintu yang di mana yang pertama kali kita kunjungi.
Di sini kita harus membeli tiket, di mana tiket dewasa yaitu 150 dong, dan untuk anak kecil Ini nggak atau bisa di deh. bawah 1,3 meter untuk tingginya yaitu di Di sini belum bisa. 70.000 dong. Iya. Di artinya sesuai dengan yang ada di 80.000. informasi. Dan tadi juga pun terdapat dari acara-acara susunan dari jam-jamnya ya. Jadi karena di dalam itu akan ada kayak pentas seni, 100.000. jadi ada jam-jamnya, mohon untuk dicatat juga tadi untuk jamnya. 200.000 gimana? Dan ketika baru gate masuk ke sini Satu orang. langsung disajikan dari banyaknya para penduduk untuk menawarkan dagangannya, yaitu kurang lebih dari khas-khas sana ya, entah itu kerajinan tangan, entah itu mungkin dari makanan, kurang lebih seperti itu. Dan masing-masing akan ada spot-spotnya, contohnya ada rumah kucing lah, kan namanya Keket Village ya. Terus juga pun di sini ada pemandangan, lalu juga pun ada perkampungan, banyak sekali trekking-trekkingnya. Jadi mohon untuk menyiapkan tenaga, di mana di sini saya juga pun kewalahan untuk turunnya, dan naiknya juga pun sangat kewalahan karena sangat terjal untuk tanjakan ketika kita sudah mau mencapai untuk arah sungainya. Di sini udah sering ngeliat ini namanya apa? Babi. Sering ngeliat babi. Sudah lama kita menantikan, berjalan letih, dan akhirnya kita sampai, dan inilah kita nikmati. Oke, kita rasa sudah cukup ya untuk main-mainnya di Keket Village, dan ini sampai saya bawa-bawa loh si Alfa, karena saya bawa ada makanan juga dari Indonesia, jadi biar punya cemilan juga tadi niatnya untuk di pas pesawat, tapi masih ada sisa. Oke, kita waktunya pulang aja. Akhirnya kita menyerah, jadi untuk pulangnya kita menaiki ojek, dimana ojek di sini kemarin kita bayar dengan sekitar di 100.000 dong untuk satu orang, itu dari bawah Keket Village, dari paling bawah ya, itu sampai ke
area Sapa Station, karena kita akan ada beberapa yang kita kunjungi, yaitu restoran vegan, dimana katanya ini adalah restoran yang terkenal. Jadi kita minta tolong diantarkan juga ke area stasiun Sapa, dimana nanti akan kita jalan kaki dari stasiun Sapa itu ke rumah makan vegan 2. Oke, kita saksikan nanti ya. Oke, saat ini kita sudah sampai di stasiun Sapa, di mana kita di sampingnya ya diturunkan, dan kita akan coba jalan agak sedikit menaik ya. Jadi kurang lebih nanti 10 menit kita sudah berjalan akan ketemu Tongdong Vegan 2, dimana di sini juga pun digabung ya, jadi dengan kayak seperti restoran minum atau kopi. Di sini ketika makan di atasnya baru restoran untuk makan. Jadi di bawah itu kayak semacam store kopi, hanya kopi saja dan makanan ringan. Dan untuk tong vegannya itu ada di arah atas, jadi bisa masuk juga lewat sini sama, tapi agak naik sedikit. Nah, ini tampilannya ketika di kopinya, Ini hanya dan tong vegannya itu ada di atas ya. yang vegan restorannya itu ada di atas. Nah, di sini gak jauh sih, memang masih satu halaman ya. Ini adalah rumah makan tong vegan, dimana tong vegan ini secara kapasitas dia hanya sedikit, tapi di sini juga pun saya rasa untuk menu-menunya juga pun lumayan lengkap. Dan maksudnya di sini adalah hitungannya per person ya, jadi bukan ke menunya tapi lebih ke person. Satu menu itu atau satu orang itu di sekitar di harga 180 dari paketnya untuk yang paket yang rendah, dan mungkin paket yang tinggi itu sampai 200 dong untuk satu orang ya. Oke, selesai makan kita kembali ke hotel ya. Jadi ke hotel kita untuk jalan kaki saja karena dekat juga. Nah iya, di sini juga pun untuk restoran tadi Tong Vegan itu dekat Sapa Halal Restoran. Jadi tidak jauh dari Sapa Halal Restoran itu sudah ada tadi restoran untuk Tongdong. Nah, di perjalanan pulang saya menemukan untuk supermarket di mana kita mau stok dulu untuk keperluan kita nanti di hotel ya. Oke, nanti akan saya tag video lagi dalam kondisi malam. Tepat pukul jam 7, jadi kita keluar karena memang Hotel Pongnam ini dekat dengan Sun Plaza ya, atau Sapa Station. Jadi kita kurang lebih cuma hanya berjalan 5 menit sudah sampai. Gini kondisi untuk di area depannya, dan di depan Sun Plaza juga pun tidak jauh, jadi terdapat semacam alun-alun atau bisa dibilang ini adalah pentas untuk area Sapa. Kita coba keliling-keliling dan ada satu minuman atau restoran minum, ini mana ini seperti kayak kenangan ya, jadi banyak di area-area untuk area Sapa. Jadi untuk nggak cuma hanya di area Sapa, tapi di area untuk Vietnam lainnya itu banyak banget, yaitu Chong Cape, dimana Chong Cape di sini kalau bisa dilihat lumayan enak karena menu-menunya itu cukup lengkap, apalagi ada kopi kelapanya, atau bisa ada campuran mix kelapanya, itu lebih enak banget karena kalau di sana ngomongnya mungkin coconut coffee ya, jadi ada campuran kelapanya juga, terus kopinya juga pun agak lumayan karena memang agak sedikit berbeda. Ini kalau kopinya kalau di Indonesia kebanyakan kopinya kan agak hanya strong biasa ya, tapi kalau di sini strongnya itu campur semacam kayak koko atau coklat kayak gitu. Ada kopinya tuh.
Kita sudah sampai di Chongchape, jadi nggak jauh juga dari subway station. Tentara. Di sini Chongchape ini Jadi katanya dia tuh banyak banget tentara. yang anak muda pada nongkrong kalau malam-malam ya, karena di sini juga pun tempatnya cozy, artinya tapi bergaya-gaya nuansa tentara Vietnam. Oke, mungkin kita di sini hanya sebentar saja karena kondisinya kita harus balik lagi ke hotel, memulihkan energi karena besok pagi kita akan ada aktivitas kembali yaitu menaiki ke area Gunung Pansipan. Oke, kita cukupi ya untuk video part pertama ini. Mungkin dari teman-teman yang ingin mau menyaksikan kembali akan ada part yang kedua. See you.